Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irenius Julian Theo dari SLBN 25 Sintang, Kalimantan Barat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Sabuk Nabi Sulaiman II, Fabel dari Sumatera Utara. Di siang hari yang cerah, sang kancil pun kemudian terbangun dari tidurnya. Sang kancil pun kemudian tiba-tiba saja merasa lapar. Ia pun segera mencari makanan menuju ke hutan. Ketika ia sedang berjalan ke hutan untuk mencari makan, ia bertemu dengan seekor macan. Sang macan pun kemudian berkata, "Hei kancil, aku sudah 3 hari tidak makan. Maukah engkau merelakan dirimu untuk aku makan?" Sang kancil pun kemudian menatap sang macan dan kemudian berkata, "Oh, bisa-bisa saja. Tapi sebelumnya aku mempunyai permintaan terakhir untukmu." Kemudian sang macan pun berkata, "Baiklah Cil, apa yang kau inginkan untuk terakhir kalinya?" Sang kancil pun berkata, "Aku harus mencari makanan terlebih dahulu, agar aku bisa semakin gemuk dan kau bisa menyantapku dengan sangat puas." Sang macan pun kemudian berkata, "Baiklah kalau begitu." Kemudian sang kancil pun kembali lagi melihat sang macan dan kemudian berkata, "Tapi sebelum itu, kau harus memejamkan matamu terlebih dahulu." Kemudian macan pun kembali melihat ke arah kancil dan kemudian berkata lagi, "Hah? Menutup mata? Sebenarnya untuk apa menutup mata?" Kemudian sang kancil pun berkata, "Ini agar menjadi kejutan bagimu, agar selera makanmu bisa meningkat." Kemudian pun sang macan pun menutup mata. Dan kemudian kancil pun segera berlari meninggalkan macan dengan sangat cepat. Sang macan pun berteriak, "Kancil, apakah sudah?" Kemudian sang kancil pun menjawab, "Belum." Kemudian macan pun kembali lagi menutup matanya dan kancil pun kembali lagi berlari. Dan kemudian macan sekali lagi berkata, "Kancil, apakah sudah?" Kemudian sang kancil pun kembali berteriak, namun sayup-sayup didengar oleh macan, "Belum." Sehingga pada akhirnya sang macan pun kembali menutup matanya lagi. Kemudian macan pun kembali berteriak untuk sekali lagi dan menanyakan kepada kancil, "Apakah sudah?" Kemudian sang kancil pun tidak menjawab lagi. Tidak ada lagi suara kancil ataupun langkah kakinya di tengah hutan tersebut. Setelah lepas dari macan, kancil pun berlari sekuat tenaga menuju ke dalam hutan. Di tengah pelariannya, tiba-tiba saja kancil terhenti. Oh, ya ampun, aku hampir saja menabrak ular yang sedang tertidur. Kemudian kancil pun menoleh ke arah belakang, memastikan bahwasanya macan tersebut tidak mengikutinya. Apakah macan itu masih mengikutiku? Tiba-tiba terdengar raungan yang sangat keras dari sang macan. Sang macan melompat dengan sangat lincah dari sesemakan dan kemudian berhenti di depan sang kancil. Macan pun kemudian bergerak ke arah kancil dan kemudian berkata, "Hei kancil, kau pikir semudah itu untuk melarikan diri dariku? Kau sudah berani menipuku. Hal ini jelas, kau akan segera siap aku makan." Kemudian kancil pun tersenyum ke arah macan dan kemudian berkata, "Oh, maafkan aku macan. Tapi aku tidak bermaksud untuk menipumu. Aku sedang ada tugas yang sangat penting dari Nabi Sulaiman." Kemudian macan pun kembali bertanya kepada kancil, "Emangnya tugas apa?" Kemudian kancil pun melihat ke arah ular yang ada di depannya dan kemudian kembali mengatakan kepada macan, "Jadi begini macan, Nabi Sulaiman saat ini menyuruhku untuk menggunakan sabuk ini. Sabuk ini merupakanlah sabuk ajaib yang dapat membuat kau sangat ditakuti oleh seluruh hewan-hewan di hutan." Macan pun kemudian mendekati ular yang disangkanya sabuk tersebut dan kemudian berkata, "Ini kan ular, Cil. Tidak mungkin dia adalah sebuah sabuk ajaib." Kemudian kancil pun tertawa. "Itulah dia kebodohanmu, macan. Dia ini bukanlah sabuk biasa. Dia mungkin terlihat seperti ular, tapi dia adalah sabuk ajaib. Aku akan menggunakan sabuk ini untuk bisa menjadi orang yang paling ditakuti di seluruh hutan." Kemudian macan pun mencegah kancil yang hendak memakai
ular tersebut. "Oh, stop Kancil, stop." Kancil pun kemudian berhenti. "Biar aku saja yang memakainya. Karena memang akulah yang cukup layak untuk menjadi sang penguasa hutan," kata macan tersebut. Kemudian Kancil pun tertawa. "Haha, baiklah, coba saja." Kemudian macan tersebut pun bergerak ke arah ular tersebut dan segera mengambilnya dan kemudian memakaikannya di tubuhnya. Macan pun segera memamerkan dirinya yang telah menggunakan ular tersebut kepada Kancil dan kemudian berkata, "Lihatlah Kancil, beginilah seorang penguasa hutan. Dialah yang harus ditakuti oleh seluruh hewan-hewan di hutan, karena aku adalah raja." Tapi kemudian Kancil tersenyum dan tiba-tiba saja ular tersebut terbangun. Dikarenakan sang macan telah mengganggu tidur sang ular pun kemudian marah dan menggigit tubuh macan dengan kuat. Sang macan yang kesakitan itu pun tidak mati langkah. Ia pun kemudian menggigit tubuh ular. Hingga pada akhirnya dimulailah saling menyakiti tersebut di antara kedua hewan tersebut. Sang kancil pun kemudian hendak berlari. Tapi sebelum ia berlari meninggalkan kedua hewan yang sedang bergulat tersebut, ia pun menoleh ke arah macan dan juga ular dan berkata, "Selamat menikmati. Aku tidak tahu siapa yang akan menang dan aku juga tidak tahu siapa yang akan kalah. Tapi intinya satu, tidak ada satupun dari kalian yang dapat mendapatkanku. Selamat tinggal, macan bodoh." Lalu kancil pun berlari sekuat tenaga, meninggalkan ular dan macan yang masih saja terus mencoba melepaskan diri satu sama lain. Tamat.